Selamat malam Jepret Tim. Tes. Oke, masuk. Oke, minggu ini hostnya spesial. Valentino Vaniko. Valentino CEO Vaniko. Dia CEO dong pasti. Oke, kita mau kasih tahu buat fans Arsenal ya. Lu jangan songong deh, ya. Kemarin sudah dikasih pelajaran ya. Minggu lalu Mas Aryo sudah ngasih tahu kalau Arsenal itu ke kandang Portugal atau main di Portugal itu kesulitan. Aldi, ujuk-ujuknya fans Arsenal, sekarang pakai baju Roma, tetap nggak percaya kalau Arsenal itu kesulitan di Portugal. Apalagi dewanya sepak bola, Coach Justin, itu tambah nggak percaya. Dan hasilnya apa? Dikasih pelajaran sama PPKA, pelajaran PP ke Arsenal. Kita lihat. POV pemain Arsenal sebelum lawan Porto. Pepe, lu jangan bilang gak jagoan lu. Walaupun lu lebih berpengalaman di Liga Champion, gua nih Arsenal tanpa kekalahan di IPL 2024. Gua bantai lu. Jangan lu so jago lu Pepe, botak. Udah jangan sombong. Kita bertanding dulu aja malam ini. Lu belum tentu bisa menang walaupun gua udah tua. POV pemain Arsenal setelah lawan Porto. Ampun Pe, gue gak gagal lagi Pe. Makanya gak usah tau lu yang jangan jago. Ampun Pe, kagak dah, ampun gua gak sombong. Ampun juara di Inggris juga jangan so tau. Baru runner up makanya buat tadi lu. Ampun bener dah, gue kapok gua. Ampun Pe, mampus gua. Nah, itu dia PP. PP-nya agak beda ya. PP-nya agak gemukan kali ini. Tuh, yang penting fans Arsenal kalau pingin juara Premier League, gue kasih tips ya. Please, keep calm and destroy. Nggak usah keluar-keluar kayak tadi tuh namanya Abrar. Muka aja udah ngeselin gitu kan ya. Oke, hari ini bersama saya Vaniko Soekarno, ada Aldi, ada Rizal, ada Bung Harpa akan membahas soal Arsenal yang kemarin nyungsep di kandang Portugal. Gara-gara PP doang. PP apa sih PP? PP usianya udah di atas kepala 4 bro. Iya tapi tangguh di belakang. Kayak Wine ya, semakin lama semakin oke. Ini apa yang membuat PP kemarin tuh oke sampai membuat Arsenal tuh shot on targetnya 0 bro, 0 ya. Kalau gue bilang ya, tadi benar tuh yang apa namanya parodinya si PP-PPan itu. Jadi pelajarannya sebenarnya bukan tahun ini doang Om Niko, tapi juga dari tahun lalu tuh Arsenal udah diajarin untuk lebih calm down sebelum pasti juara atau enggak juara, lolos atau enggak lolos. Tahun lalu kan kita tahu kan Arsenal sampai berapa mungkin 2/3 musim ya di atas. Terus kemudian mereka lupa ada City. Yang emang selalu begitu, awal-awal di bawah. Lihat aja sekarang udah satu Liverpool, 2 City kan, Arsenal 3, ya kan. Nah, tapi kalau untuk hasil leg pertama menurut gue juga belum bisa kita bilang udah selesai. Karena 1-0 doesn't say anything menurut gua. Ya, belum aman lah ya. Belum aman banget gitu. Jadi apapun bisa terjadi. Luman kalau kita ngelihat, gue nonton itu kan tadi lagi over sempat ngobrol-ngobrol kan. Gue nonton sekaligus 3 pertandingan tuh, Liverpool lawan Luton. Kemudian Barcelona Napoli kalau nggak salah ya, sama pertandingan ini. Jadi kadang-kadang kan agak nyaru-nyaru gitu ya. Jadi fokusnya kebagi. Jadi di Arsenal di pertandingan Porto Arsenal itu nggak ada suara riuh penonton gitu. Biasanya kan kalau ada peluang, ada gol kan ada gitu kan. Ya. Gue jarang lihat. Begitu gue lihat terakhir-terakhirnya kalah, gue lihat kalah kan, udah kalah. Shoot on goalnya 0 men. Ya kalau dari main memang mungkin banyak yang harus dibenahi. Tapi it's okay. Itulah gunanya enaknya atau dua leg ini. Ya lu masih ada waktu lagi untuk memperbaiki dan nanti akan main di Emirates. Gua rasa selesai itu Porto. Selesai Porto tuh. Tahan. Tahan dulu. Sebagai kubu yang tidak percaya. Oke, Rizal. Kalau gue sih mengkritik Arsenal ya. Ini menurut gue Arsenal agak terlena sama kemenangan-kemenangan mereka di Premier League sebelumnya. Menang lawan Liverpool 3-1, menang lawan West Ham 6-0. 6-0 itu lawan Burnley juga 5-0. Itu kan menunjukkan mereka sebenarnya 3 pertandingan itu fine-fine aja, dan ketika lawan Porto juga line up yang diturunin nggak beda dari yang 3 kemenangan tersebut. Tapi mereka ketemu lawan yang benar-benar gue salut juga sama Porto
pertandingan itu mereka memainkan defense yang benar-benar rapat, dan kalau gue bilang mungkin ini nyambungin juga dari Bung Harpa kenapa pertandingannya nggak terlalu menarik, karena tiap kali Arsenal megang bola dan berusaha untuk balik badan untuk ngeliat gawang itu selalu dibikin foul, tactical foul, professional foul yang menurut gue sah-sah aja dilakukan sama lawannya, dan itu menurut gue sangat efektif sampai Arsenal tuh biasanya kan 3 kemenangan sebelumnya tuh efektif banget kalau main dari sentral, bolanya selalu nyampe, abis itu bisa selalu bikin peluang dan jadi gol. Tapi kemarin benar-benar di limited dan itu benar-benar bikin Arsenal nggak bisa berkembang, dan reward buat Porto, mereka sabar dan akhirnya dapat gol di menit terakhir. Oke, sekarang saya memberikan hak jawab untuk paslon 03. Waktu Anda 3 menit, silakan Aldi. Gak percaya dan terbukti. Tidak terbukti. Sebenarnya fans Arsenal mana sih yang koar-koar, Vanico? Ya itu tadi. Harpa. Jubir nih, secara nggak langsung. Seolah-olah Arsenal ini wow pasti menang, pasti juara UCL. Sekarang gini, gue yakin satu dunia kecuali Bung Mas Haryo kemarin bilang Arsenal tidak akan menang mudah atau dapat ya kan banget tidak akan menang mudah gitu kan, kesulitan. Cuman sekedar pengen ngomong Arsenal tidak akan menang besar, menang cuman tidak akan mudah. Ada bilang Mas Haryo Arsenal bakal kalah? Gue nggak hadir ya. Gua sih nggak lihat, gua sebelah Mas Tidak Haryo. akan mudah. Tidak akan mudah. Sebenarnya tahu bakal menang, cuman tidak akan mudah. Porto bakal merepotkan. Yes, gue setuju. Gak ada tuh bilang Porto bakal menang. Dan kalau lu buka berita-berita semua, Porto secara mengejutkan, Porto surprisingly. Ya. Berarti kontradiktif ya. Iya. Tadinya orang berpikir paling apa mayoritas Arsenal akan menang, tapi Karena ternyata emang di tidak. atas kertas, ya kan, Arsenal pasti harusnya menang. Harusnya. Tapi Cuman kenyataannya gua harus angkat 4, 5, 18 jempol buat Porto. bukan PP. Buat Porto dulu nih. Porto dulu, Abis ini PP. Begitu gua beres pertandingan, gua nge-tweet, gua bilang Porto keren. Diserang gua. Oh, salut gua. Keren apanya bang? Nah. Main bertahan begitu. Keren apanya bang? Bermain curang kasar. Ya kalau emang cara lu untuk mengalahkan Arsenal seperti itu, dan itu tidak menggugurkan lu aturan-aturan law of the game, Iya. do it. Dan sah menurut lu ya, nggak apa-apa sangat kan? sah dong. Ini baru Arsenal sejati. Dengerin Brar. Gue bilang Pep, gue nggak usah fokus sama PP-nya dulu. Iya. Secara Arsenal. whole team, Saya Porto ya. secara tim, secara di Porto itu ada pelatihnya punya anak main di situ juga. Conceição. Itu juga bagus. Satu tim ini underrated, yes, gue setuju underrated, dan bisa membuat Arsenal kayak yang tadi Fanny coba bilang, zero shot on target. Bukan zero mistake lagi nih, zero zero on target. Zero on target. Itu kan Gokil. buat gue luar biasa sekali. Berarti ada apa dengan tim ini? Iya. Ditambah Arsenal nampak kelihatan depan panggung. Kelihatan bahwa dengan riuh rendah Odragao kandang dari Porto yang segitu megahnya, segitu ramainya, Arsenal nampak apa ya? Bingung. Kelihatan sekali bingung. Lini belakang beberapa kali clearance bermasalah, dimanfaatkan second ball dari Porto, dan ini juga Bung Harpa mungkin bisa menjelaskan lebih baik. Pemanfaatan second ball itu juga harus diapresiasi. Orang bilang bahwa ya lu cuma manfaatin second ball, tapi nggak gampang, nggak semua tim bisa memanfaatkan second ball dengan baik. Porto bisa. Bisa. Belum lagi ini pertahanan, bek kanannya, bek tengahnya apalagi. Begitu bisa bikin Martinelli dan Saka ini kayak nampak pemain asing. Iya. Nggak sinkron, nggak klop gitu. Jadi buat gue nggak begitu bermasalah Arsenal kalah kali ini, karena ini pure hebatnya Porto, hebatnya Conceição, hebatnya lini pertahanan mereka, bagaimana mereka kadang bermain low block, kadang-kadang bermain memutus serangan lewat pelanggaran-pelanggaran keras. Tapi di Arsenal gue yakin nggak begitu kejadiannya. Jadi buat gue, kalau dibilang mau koar-koar lagi ya silakan. Cuman gue yakin di second leg Arsenal bakal bagus. Gue sedikit mau nambahin ya. Boleh. Kan sering debat kusir nih antara tim yang bermain bertahan tapi menang, atau jadi orang melihatnya dua sisi. Oh itu bagus, pinter. Menyerang. Atau yang kedua, itu cemen bertahan gitu. Gua harus mengembalikan filosofi kita kepada teori perang Sun Tzu. Apa? Sun Tzu. Sun Tzu ini. Dan itu dipakai sampai sekarang. Ini berat nih. Bahkan juga dipakai di segala aspek. Jadi gini, kalau lawan lu itu kuat, lu jangan hadapi terbuka. Jadi kalau lawan lu lemah, baru lu serang. Ada strateginya. Kan logika aja gitu loh, ada strateginya. Jadi gua agak kesel ngelihat orang debat main bertahan udah menyerang. Kan lu mesti lihat pasukan lu gitu. You have to understand yourself and your enemy, then you will win 100 wars. Gitu. Jadi lu mesti lihat gitu loh. Terlalu bodoh kalau lu udah kalah lu nyerang. Lu udah nggak mampu ngelawan dia terus lu keluar nyerang, lu habis, itu bodoh. Gitu. Wah, hebat lu keluar nyerang, nggak dapat apa-apa, lu kalah tersingkir gitu. Jadi
Kalau gue bilang sih, ya memang nih jadi kelihatan nggak seru. Cuman gue bilang sudahilah perdebatan soal main bertahan atau main menyerang. Itu strategi juga. Itu strategi, kecuali lu udah main bertahan dibantai abis, gitu. Itu baru nggak ada esensinya kan. Udah nggak lolos, mainnya nggak bagus, nggak lu mainnya nggak fight, nggak semangat. Lagi bahas MU ya? Oh MU menang mulu loh. Saya nggak kalah tahun ini. Kita bahas nanti. Iya. Nah tadi balik ke second ball. Nah kalau second ball ini memang kalau yang gue perhatikan ya, ini memang kelebihan dari naturalnya pemain-pemain yang berbau Latin atau negara-negara Latin. Memang mereka kalau untuk kayak gitu maskulinnya luar biasa. Yang ke pop up di kepala gua kalau yang seperti itu tuh Argentina. Di 2022 kan gua nonton Argentina itu 2 kali. 2 atau 3 kali Langsung ya. Di mana, Mas? Bukan di layar kaca ya. Ya. Gila. Enggak, Gimana, jadi Mas? gini, poinnya adalah lu bisa melihat apa yang nggak ada di kamera. Kan kamera kan terserah dia kan ganti-gantinya. Nah, kalau lu nonton langsung kan, gue pengen hanya mau lihat Lisandro Martinez main nih sampai 90 menit lu bisa. Nah, second ball-nya mereka emang luar biasa. Oke. Lawan Polandia, lawan Australia, sama lawan Belanda gue nonton emang tuh negara-negara yang berbau Latin itu emang kalau second ball emang luar biasa. Oke, Tadi tadi lawan Saudi mungkin jelek ya? Lawan Saudi gue nggak nonton. Nah, kalau itu mungkin masih gugup kali. Demam panggung. Oke, tadi semua menyinggung soal bagaimana Porto cara bermain. Ini seorang PP, usianya udah 40, gimana tadi Ali? Iya, nggak kelihatan kayak umur 40 kan? Iya. Lebih fit dibandingin Vanicho. Kan? Olahraga dulu, main mulu dia. Itu dia makanya. Jadi buat gue dan dia, kalau kita harus ingat lagi, dia tuh di umur 22 tahun tuh masuk dengan timnas tuh sama Ronaldo barengan. Ronaldo bareng, ya. Di Sporting Lisbon juga junior barengan. Iya. Artinya bahwa, dan kelihatan baik Pepe dan Ronaldo sampai sekarang masih galak untuk kalaupun di level Eropa, gue kira Ronaldo juga masih galak gitu. Artinya bahwa inilah kalau lu atlet dan lu mempersiapkan diri lu dari usia muda gitu kan, dan lu punya konsistensi, dan Pepe selalu ada di level tertinggi sih buat gua. Walaupun orang mungkin gak setuju dengan, ya tapi kan Pepe mainnya kayak begitu, nginjek Messi, ya kan, Dia kasar, tricky, tricky. Cuma lu gak akan bisa di level Pepe kalau emang lu bagus. Emang Pepe ini bagus. Pepe Portugal ya? Emang siapa Bukan lagi? Simone Pepe. PP ada lagi. Bukan Pepe Itali. Arsenal. Wah, itu sih parah kalau itu sih. Tapi kalau menurut gue Pepe itu membawa sesuatu berupa pengalaman ya. At least Ya, kalau pasti. Arsenal kan nggak setiap musim, gue bukan nyinggung tapi nggak setiap musim tampil di babak knockout seperti ini. Tapi kalau Pepe itu membawa pengalaman dia, dan itu pemain-pemain Porto ditularkan juga sama pengalaman itu. Dia Ya. menunjukkan dia mimpin di lini belakang, dan dia benar-benar menurut gue kemarin gue nonton itu benar-benar kontrol lini belakang itu bagus Ya, banget. bagus. Dia komunikasi, dia nyuruh temennya buat datang langsung. Gue bahkan yakin itu nyuruh foul kayaknya Pepe juga itu. Dia ngasih teriakan Zah, pas pelanggaran. Pemain paling senior di Liga Champions buat Arsenal siapa, Jal? Jauh banget kan. Havertz. Itu Usianya berapa? 24, Havertz yang 25. paling berpengalaman di knockout stage Arsenal itu Havertz doang. Itu pun di Chelsea mainnya. Banyakan di Chelsea di knockout. Jadi poin gue selain Pepe yang mungkin Porto juga termasuk yang tiap musim walaupun dia nggak juara di liganya, at least mereka selalu nyampe di Champions dan mayoritas itu tembus di babak knockouts walaupun banyaknya gugur di babak 16 besar maupun di 8 besar. Tapi ini menunjukkan mereka at least tahu gitu apa yang dibutuhin buat menang di babak seperti ini. Tapi ya itu pengalamannya mungkin ya kita katakanlah yang di leg 1 aja dulu. Untuk di leg kedua mungkin Beda nanti ceritanya. beda cerita lagi. Tapi itu gue sangat puas sih lihat permainan Porto Oke. walaupun waktu bergulir efektif bola itu bener-bener minim banget. Cuma 50 menit bola tuh bergulir di atas lapangan tuh menunjukkan sebenarnya emang Arsenal nih mainnya dibikin macet, sengaja dibikin macet kalau bagi Jadi gue. 50 menit bola jalan. gitu. Efektifnya cuma 50 menit. Mas, kita nggak lagi nyari alasan ya Mas ya. Arsenal kalah Kalah aja. emang. aja. Cuma Nah, nggak lagi ini nyari Nggak alasan. ada terakhir masalah. tentang Arsenal. Nanti di leg kedua, lu percaya Arsenal lolos? Gue percaya lolos, tapi akan berat bagi gue. Jujur bagi gue berat. Mas Aryo 2 ini. Kenapa berat? Kenapa berat? Lolos Karena apa nggak ada? Nah, itu baru pertanyaan. Kalau Itu baru nggak- Nico iya, keren. benar. lolos, tapi Nah, berat. itu Berat. udah. Lolos lah, udah. Nah, udah. Lolos lah. Sudah sama. Udah. Ini Gua- ini gua- dua panik bagus, saya ikut mereka aja. Gue kalau ngomong gampang juga nggak mau, karena tadi udah dijelasin sama Rizal kan bahwa Porto ini gue sih nggak tahu detail ya, tapi gue yakin 10 tahun terakhir dia lebih rutin main di Liga Champions. Nggak usah bilang knockout stage dulu deh. Arsenal kan bahkan pemain-pemain ini mungkin tadi Havertz, mungkin Gabjes ya yang pernah yang sering cedera juga ya, cedera betul. Jadi sisanya dia benar-benar hampir semua mungkin ya baru main Champions tahun ini mungkin ya. Tahun lalu kan nggak ya? Nggak ada, Nggak ada. Jadi nggak heran juga, cuman sekali lagi masih ada kesempatan kedua di di Emirates. Gua rasa nih penonton apa segala macam dan skornya tipis ini sangat membantu, dan tapi gue juga nggak mau bilang Arsenal bakal lolos dengan mudah, nggak, karena Porto udah berpengalaman setiap tahun, itu juga penting. Ya, tapi sedikit nambahin. Ya. Musim lalu juga waktu gua nonton di sana Europa League Lisbon. Langsung ya, ini langsung juga. Lisbon Sporting. kondisinya kayak begini juga nih. Dan Arsenal akhirnya kalah di Emirates Stadium. Jadi Di tahun lalu sih. Ayolah. bisa dong Kalau Arsenal. gua nggak lolos. Lu nggak lolos ya? Lolos. Nggak, keren. Boleh lah. Nggak lolos. Kenapa nih, Cok? Kenapa nih, Cok? Miace. Karena fokusnya ke Premier League. Make sense, point. make Good sense, point. make Very sense. good Iya. Nggak, kalau Good gue point, bilang, Cok. kalau gue bilang ya, gue sebagai kalau gue di pihak Arsenal, karena itu kan means lots ya. Kalau lu bisa lolos ke quarter final,
we talk about money, we talk about reputation buat Arteta secara personal. Betul. Dia untuk bawa Arsenal pertama kalinya lolos quarter final setelah sekian lama, dan juga buat ngeboosting moral pemain. Dan gua rasa kedalaman skuad Arsenal kecuali mungkin di sisi back sayap ya, gua rasa aman masih aman. gitu. Jadi dia punya sources yang lumayan cukup untuk bermain di beberapa kompetisi, dan dari di sana mereka bisa mengenerate banyak hal. Tadi yang duit, mental dan sebagainya. Ini pelajaran buat Arsenal musim ini di Ini UCL. pelajaran. Musim ini penting. Nggak ada. Banyak Kalau pelajaran. quarter final bisa lah, tapi setelah itu berat. Oke, sekarang ganti topik soal mengenai di pertandingan lainnya ada Barcelona lawan Napoli. Ini sebenarnya pertarungan antara Lewandowski lawan Osimhen. Tapi kenapa ya Barcelona susah banget ngalahin Napoli yang sedang acak-adut lah istilahnya seperti itu, Rizal. Kalau menurut gua kemarin penampilan Barcelona agak lumayan dibandingin standar Barcelona biasanya di musim belakangan ini ya. Oke. Tapi kalau untuk kemarin gua ngeliat kenapa gue bilang lumayan tuh dari lini belakang. Mereka tampil fisikal lagi. Ini yang gua harapkan dari Barcelona, kayak yang di musim lalu ketika mereka juara di Liga itu tampilnya backnya begitu. Mainnya keras, mainnya fisikal, walaupun salah satu kebobolannya lahir dari kalah fisikal juga sih dari Osimhen. Tapi overall mereka berhasil meredam gitu. Napoli dibikin nggak bisa tampil begitu lepas, walaupun juga Napoli gue lihat ini tim yang lagi rendah banget kepercayaan dirinya. Pasti. Tapi gue ngeliat juga Barcelona masih ada kelemahan juga, walaupun agak mendingan gitu dari segi mereka nyiptain peluang sebenarnya udah banyak tapi kurang klinikal. Dan juga Lewandowski walaupun golin tapi lagi-lagi nggak seklinikal yang standar Lewandowski gue harapkan. Dan juga salah satu kelemahan lainnya, walaupun gue suka banget sama karakter si Frankie De Jong itu di lini tengah, tapi tapi ada kelemahan yang menurut gue kemarin agak banyak momentum terbuang gara-gara dia, karena dia lebih suka ball carrier gitu. Dia nganterin bola ke temennya alih-alih bukannya langsung breaking the pass, padahal dia punya kemampuan buat ngakuin itu, tapi dia lebih sering nganterin bola dan kerap kali pemain Napoli udah keburu pada ngumpul di belakang duluan, dan itu momentum Barcelona hilang. Kayaknya Frank De Jong. Oke, Aldi. Ya ini pertandingan antara dua juara Liga musim lalu ya. Iya. Betul. Juara Serie A sama juara La Liga. La Liga. Tapi ini dua tim jelek sama tim jelek banget kalau gue lihat kemarin ini. Emang sih nggak menarik mainnya. Sangat nggak menarik, dan Nggak dan menarik. kedua tim yang big chance cuma satu tim doang, Napoli yang bikin big chance. Barcelona nggak bikin big chance. XG nggak sampai 1 dua tim ini. Kalau emang satu tim ini oke memanfaatkan kandang, paling nggak main bagus lah. Kayak kemarin Porto, paling nggak lu bisa memanfaatkan kandang. Kayak begitu kan. Ini enggak loh, baik Napoli dan juga Barcelona. Yes, kondisinya Napoli lagi begini, pelatih baru ganti, Calzona emang belum kelihatan belum kelihatan klik dengan tim ini, masih mencari. Osimhen baru pulih dari cedera dari Piala Afrika. Banyak PR-nya. Sementara Barcelona PR-nya apa sih? Internal doang. Christensen Banyak jadi drama. midfield, ya kan? Yamin Lama lagi bagus, Pedri jadi sayap kiri lagi bagus. Back emang sekarang si Inagi yang main, kanannya Koundé sama Araujo. Kirinya si Cancelo. Artinya kan emang tim ini ya emang begitu di liga gitu loh. Sementara Napoli kan PR lebih banyak gitu. Buat gua harusnya menang Barcelona, harusnya. Kemarin itu cuman secara permainan nggak cuma Barcelona, Napoli juga mengecewakan buat gua. Dari awal kan juga Napoli kan udah dikurung habis-habisan kan. Ada momen mungkin di pertengahan babak kedua kalau nggak salah ya, mereka agak sedikit bisa keluar lah. Tapi totally dari ball position itu juga Barcelona juga menciptakan cukup banyak peluang. Tadi yang dibilang Aldi, gue setuju. Kenapa? Barcelona memang layak menang. Tapi sekali lagi 1-1 di Diego Maradona ya again sih nggak akan say anything nanti di Camp Nou nanti bisa mereka bisa menang lah. Dan kemarin juga Napoli gue rasa bisa cetak 1 gol karena individu dan juga sebagai tuan rumah doang sih. Nggak ada yang spesial dan jauh banget, apalagi kalau lu bandingin Napoli sama tahun lalu. Beda jauh. Kvaratskhelia sama Osimhen juga udah diganti kan babak kedua kan? Iya. Kvaratskhelia tuh nggak jelas sih ya, nggak kelihatan bentuknya gitu. Jadi kalian sepakat lah ya untuk leg kedua nanti Barcelona akan lolos. Iyalah. Sampai enggak. Kebangetan. Ya berarti Siapa tahu ada kejutan. Gue pengen banget Napoli lolos. Gue pengen banget karena Barcelona ini perlu dihukum. Nah, kalau itu lain konteksnya. Gue perlu banget. Ini naluri jurnalis. Bad news is good news. Iya. Perlu dihukum. Iya, maksudnya kadang gini, posisi di liga ini nggak mencerminkan karena tim lain nggak bisa nyusul dia begitu. Gue pengen Atletico bisa nyusul Barcelona atau Girona bisa konsisten. Udah terlempar lah ya. Iya, karena Barcelona main jelek pun aman-aman aja di La Liga nih gitu loh. Kalau di Liga Champions saat lu nggak main bagus, tim lain tuh bakal hancur. Bakal ngancurin. Gue pengen Napoli itu memberikan baik ke Laporta, baik manajemen Barcelona bahwa ini bukan cuma salah Xavi tapi secara tim berantakan. Di liga juga kalau gue perhatiin berapa kali ya, sering dapat voucher tuh dan di luar itu pun pemainnya sering kalau udah menit 80-90-an 1-1 misalnya. Itu pemainnya sering cari penalti. Sering banget gue kecuali Yamin Lamal.
dia Itu mungkin bagus. masih polos Iya, ya. Kalau itu bagus banget. gue juga Masih murni ya. Iya benar. Masih belum. Benar. belum bawa. Debut. kontaminasi. Gue masih inget debutnya itu 16 tahun 1 bulan kan di Spanyol kan Iya. dan di Barca juga. Jadi kalau dia lain lah. Tapi kan nggak tahu kalau yang lainnya sering gitu berapa kali apa enggak. Padahal mereka punya materi yang seharusnya Luar mereka biasa, jadi nggak bisa jadi bagus. alasan. Iya nggak bisa. Kalau alasan. di-compare sama Napoli, Ih, jauh Jauh, lah, iya, jauh. makanya. Ya, setuju lah gue sama Aldi kali ini. Lah, Semoga kali-kali setuju. kalah di CL mempengaruhi di La Liga, terlempar dari zona UCL, kelar ganti pelatih, bubarin aja tuh. Atletico Walaupun naik kan susah ya. keren tuh kalau Atletico Kelihatannya naik. Barcelona yang akan advance ya. Iya, oke. Ini ada satu pemain yang tampil kemarin yang semalam ya, striker dari Marseille, Aubameyang. Ini pemain yang sudah 34 tahun juga, mirip-mirip lah ya sama Pepe ya. Tapi gacor juga nih karena ya timnya dan liganya atau Satu. lawannya juga. Satu itu. Gimana Aldi pendapatnya tentang Aubameyang ini? Dia banyak gol, banyaknya di mana? Kalau nggak salah di Arsenal deh. Dortmund. Oh iya, di Dortmund Dortmund juga. ya. Iya, waktu di Dortmund emang dia sebagai pengganti Lewandowski emang luar biasa. Walaupun dia menjadi sayap kiri waktu itu kan, Iya. dan bagus banget. Cuman ya dia pemain bagus. Gue nggak pengen bilang dia pemain jelek atau lain-lain. Di Barcelona dia unlucky dengan kondisi timnya kayak begitu. Sekarang dia sempat di loan ke Chelsea juga, unlucky juga. Chelsea-nya lagi begitu. Dan di Marseille dengan kondisi liga yang emang bukan liga paling kompetitif pun dia bisa menunjukkan performa yang luar biasa, bagus. Gue sih happy ngeliatnya. Happy? Karena dia di Gabon pun udah pensiun kan? Udah Iya, pensiun. udah nggak Ya terlalu. udahlah, Tapi- cukup lah bahas Aubameyang, cukup aja deh. Udah diwakilin sama Aldi semua. Sedikit Oke, aja jangan ya. kemana Jebret Tim, kita akan punya bahasa yang lebih seru. Enggak, ini enggak makan kayaknya ya. Tetap di DPI.